bikin bahan ajar yang lebih interaktif dengan objek 3D dan asesmen atau LKPD yang menarik dan bisa dicetak hanya menggunakan fitur Canva. Video ini semoga bisa membantu guru di semua mata pelajaran dan semua jenjang untuk membuat media interaktif pakai Canva dengan objek 3D dan bikin LKPD yang menarik siap pakai, yang interaktif dan bisa dicetak. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share video ini ke rekan guru lainnya, dan subscribe supaya semangat untuk belajar dan terus berbagi. Oke, langsung saja. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke akun Canva masing-masing menggunakan akun Belajar ID. Di tampilan ini, klik menu presentasi. Oh iya, sebelum bikin presentasi sendiri, Bapak Ibu bisa juga cek materi yang tersedia di pustaka edukasi milik Canva. Namun, tentunya dengan membuat materi sendiri dari nol itu, bikin slide materi kita jadi lebih personal dan fleksibel, dan kita jadi tahu banyak tentang fitur Canva. Jika ingin membuat materi sendiri, kita tuliskan garis besar materi kita, atau tulis judul materi, atau sub-sub materinya. Di sini saya akan coba materi dari Mapel IPA. Misal saya tulis Bumi dan Tata Surya beserta kelasnya. Kemudian, penting kita pastikan di bagian buat ini pilih presentasi. Maka Canva akan membuatkan presentasi sesuai materi atau submateri yang kita tuliskan. Selanjutnya kita klik saja, maka kita bisa melihat slide-slide yang dihasilkan AI Canva ini. Kita bisa pilih satu atau dua, atau pilih semua slide materi yang dihasilkan. Klik terapkan semua. Oke, sampai di tahap ini, hanya dalam sekian menit kita sudah bisa bikin slide presentasi pelajaran. Sekarang kita coba menambahkan objek 3D dalam slide materi. Kita klik menu elemen, tuliskan nama objek yang kita mau, misalnya saya tulis planet bumi, lalu lihat teks yang ada di bawah ini, cari pilihan 3D, lalu pilih objek yang kita inginkan. Gambar yang sebelumnya kita hapus dan kita atur tata letak, penempatan objek. Kemudian juga tambahkan objek 3D di halaman lain. Sambil saya percepat saja videonya. Rapikan penempatan teks dan objeknya. Jika sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membuat asesmen interaktif. Pertama, tambahkan teks. Lalu, tuliskan soal yang ingin ditambahkan. Dan atur tata letak, serta ukuran teks dan ketebalannya. Lalu, tambahkan sedikit teks isi sebagai petunjuk soal dan letakkan paling bawah. Selanjutnya, kita akan menduplikat halaman ini. Klik duplikat dan tambahkan kotak teks. Tambahkan teks salah halaman ini untuk mengarahkan jika jawabannya salah. Kemudian, tambahkan objek gambar pendukung. Gambar navigasi kembali. Juga tambahkan teks untuk memperjelas tombol. Selanjutnya, duplikat lagi halaman ini.
ganti teks salah menjadi benar dan tuliskan jawabannya. Halaman ini untuk mengarahkan jika jawabannya benar. Atur teks dan posisinya, serta warna. Dan tambahkan efek pada teks. Hapus komponen yang tidak dibutuhkan. Jangan lupa tambahkan tombol navigasi ke halaman selanjutnya. Kemudian kembali ke halaman pertanyaan, lalu tautkan setiap objek yang bukan jawaban ke halaman yang salah. Di sini, semua objek yang bukan jawaban ditautkan ke halaman 6, karena halaman 6 adalah halaman yang menunjukkan salah. Lalu, tautkan objek yang merupakan jawaban ke halaman yang benar tadi. Kemudian, kita tambahkan sedikit animasi agar objek lebih menarik. Kita pilih animasi yang sesuai. Juga animasi untuk teksnya. Lalu di halaman jawaban yang salah, tambahkan animasi yang menarik. Jangan lupa tautkan tombol navigasi kembali ke halaman pertanyaan. Juga di halaman benar, tambahkan animasi teks. Tombol navigasi kembali kita hapus saja dan tautkan tombol next ke halaman selanjutnya. Dan kita coba tampilkan hasilnya. Jika siswa memilih objek yang salah, maka akan ke halaman yang salah. Dan jika memilih objek yang benar, maka menuju ke halaman yang benar. Nah, berikut juga contoh pada mata pelajaran yang lain. Contohnya di sini pelajaran matematika. Sama seperti cara tadi, kita buatkan slide atau halaman untuk jawaban yang salah dan untuk jawaban yang benar. Dan contohnya pada submateri lain di mata pelajaran IPA. Selanjutnya, kita akan buat LKPD atau tugas mandiri yang bisa siswa kerjakan langsung di HP atau di panel digital atau juga dapat dicetak langsung. Pertama, tambahkan halaman baru. Lalu, pada menu elemen, cari formulir dan klik saja, pilih bagian yang paling atas saja. Lalu kita edit formulir ini. Ubah jenis pertanyaannya, kita pilih kotak centang, lalu ketikkan soal pertanyaannya. Tambahkan opsi jawaban, klik tambahkan opsi jika jawabannya lebih dari 2. Lalu klik pengaturan dan jangan tampilkan header. Lalu ubah tulisan label tombol menjadi jawab. Dan atur tata letak dan ukuran formulirnya.
Kita tambahkan objek gambar atau 3D di dalam halaman agar lebih menarik. Kita tambahkan satu soal lagi dengan cara klik kanan pada formulir lalu pilih duplikat. Kita geser dulu soalnya, klik edit, lalu ubah pertanyaannya. Dan ubah jenis pertanyaan. Pilih jawaban panjang. Lalu sesuaikan kembali tata letaknya. Pada jenis soal yang dicentang, jangan lupa untuk memilih kunci jawabannya. Sekarang kita coba lihat tampilannya. Jika ingin mencetak halaman ini, klik bagikan, lalu pilih unduh, dan pastikan jenis file adalah PDF. Dan pilih halaman ini. Kita juga bisa memilih halaman mana saja yang akan dicetak. Kita pilih halaman ini, lalu unduh. Maka slide akan terunduh sebagai file PDF. Nah, file ini bisa kita cetak, lalu kita bagikan kepada murid di kelas. Sampai di sini, kita telah membuat bahan ajar yang lebih interaktif dengan objek 3D dan asesmen atau LKPD yang menarik dan bisa dicetak, semuanya hanya menggunakan fitur Canva. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau request bahas fitur teknologi tertentu untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai guru, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat.